Halo teman-teman, ini gua ketemu satu video yang menarik teman-teman ya. Menarik banget ya ketika kasus Jokowi lagi rame-rame mengenai ijazah palsu, siapalah, siapa melapor siapa gua nggak peduli ya. Tetapi ada satu hal yang menarik. Mari gua kasih lihat ke teman-teman semua ya. Ini adalah pembelajaran hukum yang sangat-sangat penting bagi kita semua teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi ini dari official iNews ya, Jokowi sedih proses hukum soal dugaan ijazah palsu berlanjut, iNews sore tanggal 20 bulan Mei ya, 20 Mei ya, 2025. Masih sangat fresh teman-teman ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini adalah Jokowi, ini pengacaranya, ini penyidik ya. Ini penyidik di kantor polisi ya. Oke, luar biasa ya. Oke. Ini ketika Jokowi berjalan, masuk ke sana. Oke, masuk ke sana. Oke ya. Nah, ini adalah ketika dia bertemu dengan Bapak polisi atau Ibu polisi ya, teman-teman ya. Oke, luar biasa ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, ini adalah rekaman, ada orang yang merekam nih ya, ada orang pakai tangannya merekam, pakai handphone ya. Ini adalah kejadian real teman-teman ya, nyata di dunia nyata, bukan Konoha teman-teman ya, bukan negeri Konoha. Ini nyata ketika ada pemeriksaan di kantor polisi, orang boleh merekam. Pak Jokowi boleh merekam, kuasa hukumnya boleh merekam, wartawan nggak tahu wartawan ya. Tetapi yang pasti ini kan pasti bukan ruangan publik dong, pasti ini ruangan di dalamnya dong. Ini ruangan di dalam boleh merekam teman-temannya, boleh merekam teman-teman ya. Pertanyaan gua, Jokowi dengan gua sama apa beda? Jawabannya sama teman-teman ya, kita adalah warga masyarakat, semua warga masyarakat Indonesia adalah sama kedudukan di mata hukum, teman-teman ya. Kalau dia boleh merekam, gua juga boleh merekam. Ya teman-teman ya. Nah, jadi buat Anda-Anda yang masih bingung di kantor pajak itu boleh merekam atau tidak boleh merekam, jawabannya adalah boleh teman-teman ya. Tidak ada hukum yang melarang untuk merekam teman-teman ya, merekam audiovisual. Yang bilang tidak boleh itu oknum teman-teman ya. Yang bilang nggak boleh merekam adalah oknum petugas pajak yang takut. Yang takut transparan, takut berintegritas, takut untuk jujur. Mungkin dia koruptor, mungkin ya kita tidak tahu kan, nggak boleh merekam ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam teman-teman ya. Nah, jadi video ini adalah sebuah fakta bahwa tidak ada hukum yang melarang perekaman audiovisual di kantor polisi ataupun di kantor pajak. Teman-teman ya, tidak ada larangan itu teman-teman ya. Mudah-mudahan gue tidak salah ya. Kalau gue salah tolong dikoreksi teman-teman ya. Nah, jadi pada saat pemeriksaan di kantor polisi maupun di kantor pajak, tidak ada hukum yang melarang merekam. Justru terbalik, harus direkam. Justru yang benar adalah harus direkam. Supaya apa? Supaya transparan, supaya berintegritas, supaya tiada dusta di antara kita, supaya tidak ada kebohongan di antara kita, supaya benar, supaya anti korupsi, supaya tidak terjadi nanti polisi di framing memukul orang lah di kantor polisi lah, mengintimidasi lah, kan itu framing, ya kan? Mana ada tahu benar apa nggak benar kalau nggak ada rekaman. Ada orang bilang petugas pajak itu mengintimidasi lah, mengancam lah. Lah buktinya apa? Lu nggak merekam, kan gitu teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman ini sangat menarik ya. Terlepas dari Jokowi salah atau nggak benar atau salah atau benar kita nggak peduli lah ya. Tapi intinya Jokowi sudah membuktikan dan sudah mengajari ke kita semua bahwa pemeriksaan baik itu kantor polisi apalagi kantor pajak teman-teman ya adalah semuanya harus transparan, harus berintegritas. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah boleh merekam teman-teman. Dan Jokowi sudah buktikan Jokowi ya, semuanya boleh merekam ya. Kalau suatu hari Anda datang ke kantor pajak atau kantor polisi, lu wajib merekam audiovisual, teman-teman ya, wajib ya. Kalau dilarang gimana? Kalau dilarang lu kasih lihat nih videonya Pak Jokowi nih, atau kasih lihat videonya gue ini ya. Sudah gue kasih linknya nanti ya, gue kasih linknya di deskripsi dari video ini ya, bahwa Pak Jokowi sudah kasih contoh, kasih bukti, kasih teladan kepada kita semua ya. Sebagai warga masyarakat, gua dan Jokowi adalah orang yang sama. Kami adalah warga masyarakat yang sama kedudukannya di mata hukum. Kalau dia boleh merekam, gua juga boleh merekam ya. Termasuk di kantor polisi, termasuk di kantor pajak. Terlebih-lebih lagi di kantor pajak ya, karena jangan sampai gara-gara tidak merekam, kemudian orang pajak dituduh mengintimidasi lah, dituduh mengancam lah, dituduh memeras lah. Lah, karena nggak ada rekaman. Coba kalau ada rekaman, kan tiada dusta di antara kita. Semua terbuka apa adanya kalau merekam, gitu teman-teman ya. Nah, sedangkan di kantor pajak ada aturan khusus yang spesifik, ada 3 aturan khusus yang mewajibkan perekaman audiovisual. Jadi bukannya malah dilarang merekamnya, aturan itu meminta untuk direkam, teman-teman ya. Aturannya meminta direkam. Yang tidak boleh merekam itu oknum ya, oknum yang kebetulan sudah dipecat ya si Pak Dirjennya ya.
Tapi dipecat secara halus teman-teman ya, karena sebelum masa berakhirnya masa jabatan dia sudah dikeluarkan, tetapi dikasih soft landing ya sebagai komisaris di sebuah perusahaan yang gaji lumayan gitu ya. Oke teman-teman ya, jadi buat teman-teman sebagai edukasi, sebagai warga masyarakat, warga negara, wajib pajak jangan bodoh teman-teman ya, jadilah orang yang pintar, jadilah orang yang punya wawasan. Jokowi sudah membuktikan bahwa boleh merekam pada saat pemeriksaan di kantor polisi, ya. Anda dan saya juga sama seperti Jokowi, ya. Kita ini masyarakat yang patuh pada hukum, kita ini masyarakat yang sama kedudukan di mata hukum. Kalau Jokowi boleh, maka gue juga boleh merekam, ya. Termasuk di kantor pajak. Terlebih-lebih lagi di kantor pajak harus transparan, harus berintegritas. Kenapa? Karena main duit teman-teman ya. Di kantor polisi belum tentu ada duitnya, tapi kalau dipajak udah pasti ada duitnya. Gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman sampai jumpa, semoga terbantu.